Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah bersama-sama walaupun masih secara online, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu
bahwa Engkau yang layak terima pujian Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan Yesus bukan hanya menyanyi biasa saja, tapi kami mau Tuhan Yesus untuk benar-benar menyenangkan hati-Mu. Itulah kerinduan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa, sehingga kami boleh Tuhan Yesus untuk melayani Engkau lebih sungguh, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang ingin coba mengganggu kami saat kami beribadah, sehingga kami tidak fokus untuk beribadah pada pagi hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam ruangan kami, terlebih di dalam hati dan pikiran kami. Bapa, sebelumnya ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, walaupun ibadah hari ini juga terlihat beda ya, biasanya juga sendiri-sendiri, tapi sekarang kita full team. Itu yang harus kita syukuri kepada Tuhan, kalau kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melayani Tuhan dengan sungguh. Sidang jemaat masih tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian Tuhan yang benar. Kalau Tuhan tak pernah tinggalkan kita dahulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Silakan duduk seluruh sidang jemaat. Kita masih mau memuji Tuhan, kita angkat pujian, pujilah Tuhanku.
kuasanya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Bukan dapat balas cintanya. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku dalam kuasanya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Bukan dapat balas cintanya Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Memuji Tuhan, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan, kalau pujian ini mengatakan memuji Tuhan selalu. Jadi dalam kondisi apapun kita mau untuk terus memuji Tuhan, puji Tuhan selama-lamanya. Puji Tuhan, kita ganti pujian kita dengan indah pada waktunya. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk
pastikan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi melalui pujian ini kita percaya bahwa semuanya itu akan indah pada waktunya. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kekuatan Hatiku. Nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Nama Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah menara dan perisai di setiap kehidupan kami Bapa. Ketika kami susah, Engkaulah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, dan biarlah puji-pujian yang kami naikkan itu dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, ajar kami untuk duduk diam, fokus kepada firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang telah Engkau percayakan untuk menaburkan firman-Mu pada ibadah hari ini, kiranya Engkau urapi, Engkau menjamah Tuhan Yesus.
Yesus, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari bibirnya semuanya itu berasal dari Engkau saja. Kami juga teringat bila ada kuasa iblis, kegelapan roh jahat yang coba mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami bersatu hati, kami usir, kami tending di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja yang bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul integritas dalam mengiring Tuhan. Kita buka ayatnya di dalam Lukas 17 ayat yang ke-32. Lukas 17 ayat yang ke-32. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan istri Lot. Puji Tuhan. Ayat yang singkat yang sudah kita baca pada pagi hari ini, ayat yang kalimat yang singkat namun mempunyai suatu peringatan bagi kita semua, jemaat Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, kita semua dapat belajar dari kalimat yang disebutkan ini. Ingatlah akan istri Lot. Sesuai judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia mengenai kedatangan kerajaan Allah. Saat ini kita yang hidup di masa akhir, kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan untuk kita pada pagi hari ini firman Tuhan memberikan contoh, yaitu istri Lot. Kalau kita ingat kisah istri Lot ini di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat 26, di mana ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Namun Allah memberi kesempatan kepada Lot dan keluarganya untuk luput dari penghukuman dan memperoleh keselamatan. Suatu anugerah yang tidak untuk semua orang. Keluarga Lot mendapatkan anugerah untuk memperoleh keselamatan itu. Namun ternyata kita tahu bersama, istri Lot tidak bisa menikmati bagian dalam rencana Allah, rencana penyelamatan Allah bagi keluarga Lot, karena ia tidak taat. Ia lebih memikirkan perkara-perkara yang duniawi, hartanya yang terbakar, daripada anugerah keselamatan yang ia sudah peroleh. Sehingga ia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Ia mengalami kegagalan iman dan kebinasaan. Pagi hari ini kita diingatkan dengan ayat pembacaan kita, ingat akan istri Lot. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, iblis, kuasa-kuasa penguasa di udara, kuasa-kuasa jahat, selalu mengadakan serangan kepada umat Tuhan supaya iman kita menjadi lemah, supaya anak Tuhan menjadi gugur dalam perjuangan imannya. Dan banyak kondisi yang dibuat iblis untuk membuat kita menjadi lemah iman, menjadi kehilangan, bahkan kehilangan iman sama sekali. Pada waktu mengalami krisis yang berat, istri Lot dihadapkan dua pilihan, harta benda atau keselamatan. Dan dari kisah istri Lot kita tahu bahwa ternyata walaupun ia hampir selamat, tapi ia tidak selamat. Bukan langkah awal yang menentukan keselamatan kita, tetapi langkah yang terakhir. Walau mungkin kita selama ini hidup dalam pelayanan, pengiringan kita kepada Tuhan, namun mungkin akan ada kekecewaan, akan ada masalah, akan ada hal-hal yang membuat iman kita lemah, membuat kita tidak lagi mengejar Tuhan, tetapi fokus pada masalah kita, membuat hati kita menjadi hambar, atau seperti istrinya Lot, membuat hati kita penuh keinginan daging, sehingga istri Lot menjadi tiang garam, sehingga kita menjadi kalah dalam perjuangan iman kita. Yang iblis mau kita berhenti mengejar Tuhan dan mulai mengejar keinginan dunia ini. Tapi Tuhan mau kita semua umat Tuhan menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidup kita sampai kita terima upah kekekalan. Bukan mengenai apa yang fana, apa yang sementara di dunia ini, tetapi apa yang bersifat kekal, apa yang terjadi setelah kita kembali kepada Bapa. Akhir-akhir ini semenjak kasus COVID dari tahun 2019, kita mulai merasakan di tahun 2020,
banyak sekali peti mati yang dijual. Karena kalau dulu mungkin yang gunakan peti mati rata-rata adalah orang Kristen. Tapi kalau sekarang semua orang yang terpapar COVID apapun agamanya harus menggunakan peti mati sesuai standar kesehatan yang berlaku. Nah, sejak kasus COVID ini banyak sukarelawan yang mulai membantu untuk mengadakan peti mati. Ya, suatu hal yang mungkin dulu kita tidak pernah perhatikan begitu penting ya peti mati. Walaupun jemaat GPD Peniel Pondok Maharta sudah memperhatikan hal itu sejak dulu, sejak kita ada family care, ada bagian kedukaan. Jika ada jemaat yang kedukaan, ada bagian-bagian diakonia yang mulai berusaha untuk membantu melayani dalam hal kedukaan ini. Namun tanpa kita sadari, saat ini peti mati menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Nah saudara, kalau kita bicara soal peti mati, saat ini coba kita bayangkan kita ada di dalam peti mati. Mungkin kita membayangkan kita ada di dalamnya. Pasti yang kita pikirkan bukan tentang apa yang bisa kita raih lagi, bukan tentang apa yang bisa kita kejar lagi, bukan tentang apa yang bisa kita jangkau, apa yang bisa kita rebut. Tetapi pasti yang kita pikirkan adalah tentang kekekalan. Apa yang akan terjadi setelah kematian, setelah kita kembali kepada Tuhan kita, kepada Tuhan Yesus, apa yang akan kita terima, apa yang akan kita hadapi setelah kematian. Yang akan kita pikirkan tentu adalah hidup setelah kematian, tentang upah yang kekal, tentang apa yang dipandang dan dihormati oleh Tuhan. Kita nggak lagi memikirkan apa yang dipandang manusia, apa yang dihormati manusia. Kita pasti akan berpikir, apakah kita ini, apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Tuhan, apa yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang penting. Hal kekekalan itu lebih penting dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan utama manusia akhir-akhir ini. Hal-hal yang bersifat sementara. Oleh sebab itu hari ini, saat ini, ketika kita dipercayakan melayani, baik dengan mimbar ataupun tidak dengan mimbar, itu nggak penting. Ketika kita beribadah di dalam gedung atau tidak di dalam gedung, itu bukan lagi hal yang penting. Ketika kita beribadah dengan musik yang bagus, pelayan-pelayan yang lengkap, yang mungkin tata ibadah yang bagus, itu nggak penting lagi. Mau kita di mimbar, kita tidak di mimbar, kita harus tetap melayani. Mau kita di gedung, kita nggak di dalam gedung, kita harus tetap beribadah dengan sungguh. Kita beribadah dengan musik yang bagus atau musik seadanya, tetap ibadah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu yang membuat pelayanan dan ibadah kita berarti bukanlah musik yang bagus, bukan gedung yang ada, bukan mimbar, pelayanan di mimbar, tetapi yang membuat berarti adalah Yesus sendiri. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita saat ini, saat kita beribadah kepada Tuhan, jangan perhatikan situasi kondisi, tapi kita mau perhatikan mata kita, fokus kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi berarti, tidak sia-sia. Mungkin selama ini kita hanya melakukan pelayanan ketika kita mendapat pelayanan di mimbar, ketika memimpin pujian, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, berdoa dan sebagainya. Tapi saat ini ketika kita dihadapkan pada situasi tidak bisa lagi seperti dahulu, pelayanan seperti dahulu, apakah pelayanan kita kepada Tuhan berhenti? Kita harus teruskan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun kita mungkin tidak melayani di mimbar, kita bisa melayani dengan berbagai macam cara. Walaupun kita nggak ibadah, mungkin datang ke tempat ini lagi seperti dulu, kita bisa tetap beribadah dengan sungguh-sungguh meskipun di rumah. Kita mau
fokus kita saat kita beribadah, saat kita melakukan pelayanan kita hanya kepada Tuhan. Itu yang dinamakan punya integritas dalam mengiring Tuhan. Tidak dipengaruhi situasi dan kondisi dan keadaan yang ada. Mungkin sulit, mungkin susah, mungkin gak enak. Tapi kita boleh tetap melakukan pelayanan yang terbaik. Kita boleh tetap beribadah dengan cara yang terbaik. Karena kita tidak bisa membalas semua pengorbanan Tuhan atas hidup kita. Bahkan bukan hanya keselamatan yang Tuhan sudah berikan, tapi berkat-berkat jasmani yang kita terima sampai saat ini pun kita tidak bisa balas kepada Tuhan selain kita memberikan yang terbaik saat kita beribadah kepada Tuhan, saat kita bisa melakukan pelayanan kepada Tuhan apapun caranya. Tuhan pasti memberikan kita kesempatan untuk melayani dengan berbagai macam cara asal kita mau. Asal kita mau menggunakan hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Jadi jangan kurangi kualitas ibadah kita ketika kita beribadah dari rumah, ketika kita tidak melayani lagi di gereja. Namun kita mau tetap dengan kesungguhan, bahkan kita mau lebih dari sebelum saat COVID ini ada. Ibadah kita mungkin masih bersama-sama, tapi saat ini kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi karena kita tahu kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita harus bersiap, kita harus berjaga. Justru dalam keadaan yang sulit untuk ibadah, punya masalah pribadi, mungkin masalah ekonomi, kesulitan dalam keluarga, ada masalah dalam keluarga. Justru saat itulah integritas kita dalam mengiring Tuhan sedang diuji. Karena hanya integritas yang membuat kita bisa tetap berdiri teguh walaupun banyak masalah, walaupun situasi tidak enak, walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam mengiring Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pengabdian kita kepada Tuhan dalam mengiring dan melayani Tuhan, kemurnian hati kita kepada Tuhan, ketulusan kita kepada Tuhan, kerelaan hati kita dalam kita melayani Tuhan, hanya karena keadaan yang tidak seperti dahulu. Saat kita mengikuti ujian di sekolah, kalau saudara ingat ketika kita mungkin saat bersekolah, kuliah, atau saudara-saudara yang masih duduk di bangku pendidikan saat ini, ketika kita mengikuti ujian, maka ada seorang pengawas di depan yang mengawasi gerak-gerik kita saat kita mengikuti ujian itu. Demikian juga ketika kita menghadapi ujian dan masalah dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan itu terus menjaga, melihat kita, mengawasi kita, memandang kepada kita apa yang kita lakukan menghadapi ujian itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita seringkali berpikir Tuhan meninggalkan kita saat kita menghadapi masalah dan ujian. Tuhan tetap bersama kita. Dan Tuhan menguji kualitas dan kapasitas kita saat kita menghadapi ujian dan pencobaan itu. Buang pikiran bahwa Tuhan tidak lihat pergumulan hidup kita, karena Tuhan sepenuhnya terlibat, baik dalam keadaan kita saat ini, saat kita menghadapi masalah. Demikian juga dengan masa depan kita. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik, bukan cuma peduli dengan keadaan kita saat ini, bahkan masa depan kita pun ada dalam tangan Tuhan. Jadi tetap pertahankan integritas kita dalam mengiringi dan melayani Tuhan, apapun yang terjadi. Saya berikan satu contoh pada pagi hari ini dari jemaat yang mempunyai integritas dalam mengiring Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-1 dan ke-2. Saya bacakan, saudara di rumah bisa buka Alkitab masing-masing dan baca bersama-sama dengan saya. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat di Makedonia dijadikan contoh sebagai jemaat yang disebut sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya di hadapan Tuhan. Karena kekayaan itu sesungguhnya, mungkin kita lihat secara jasmani, punya uang banyak, rumah bagus,
pakaian yang mungkin branded atau pekerjaan yang tetap atau kekayaan hal-hal yang bersifat jasmani seperti itu. Tetapi sesungguhnya kekayaan di hadapan Tuhan itu bukan seberapa yang kita punya, bukan apa yang kita pakai, bukan apa yang bisa kita beli, tetapi perkara rohani yang gak bicara soal jumlah, gak bicara soal kekayaan, gak bicara soal harta yang dipunya, tetapi bicara tentang apa yang ada dalam hati kita, dalam jiwa kita. Jemaat di Makedonia dikatakan mereka kaya dengan kemurahan. Mereka kaya di hadapan Tuhan bukan karena soal fisik, tetapi karena mereka punya kebaikan yang selalu bertambah-tambah. Karena mereka punya kemurahan yang selalu bertambah-tambah, kemurnian hati yang selalu bertambah-tambah, ketulusan yang selalu bertambah-tambah, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan bahkan ketika mereka disebut sangat miskin. Mereka dipercaya untuk menyampaikan apa yang dipercaya Tuhan kepada orang banyak. Mereka bisa jadi saksi. Hati mereka tidak terikat pada harta semata. Hati mereka tidak melekat pada sesuatu yang fana, tapi membiarkan hidupnya dipakai Tuhan. Jangan sampai justru kekayaan itu mengikat hidup kita sehingga kita terikat dengan harta duniawi, sehingga kita jauh dari Tuhan hanya karena fokus kita adalah kepada sesuatu yang bersifat fana. Dan saya percaya jemaat-jemaat di GPD Pniel Pondok Maharta pun punya hati seperti jemaat di Makedonia, yang mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dalam segala keadaan, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan kita mungkin bisa beribadah di gereja, mungkin kita beribadah dari rumah masing-masing, tidak bertemu satu sama lain. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa jadi jemaat yang dipakai Tuhan, sehingga Tuhan bisa berkata jemaat GPD Pniel Pondok Maharta adalah jemaat yang kaya dengan kemurahan, seperti jemaat yang ada di Makedonia ini. Pelayanan mereka membuat mereka kaya di hadapan Tuhan. Mereka melakukan hal yang dihitung oleh Tuhan untuk upah kekekalan, bukan apa yang dihitung oleh manusia, bukan apa yang sementara. Integritas pengiringan mereka teruji bahkan dalam keadaan mereka yang sulit. Mereka tetap berusaha menyenangkan hati Tuhan walaupun penuh dengan keterbatasan. Jangan ubah kualitas pengiringan kita kepada Tuhan hanya karena tantangan-tantangan yang ada. Tapi kita buktikan dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi, kita tetap setia. Kita tetap mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa lakukan pelayanan dengan berbagai macam cara. Mungkin ada saudara-saudara yang bisa datang, karena tidak semua. Mungkin ada yang bisa datang ke tempat ini untuk melayani Tuhan, mungkin di bagian musik, mungkin di bagian pimpin pujian. Tapi yang gak bisa, apakah berhenti melayani Tuhan? Kita bisa melayani dengan berbagai macam cara. Ketika kita di rumah, ketika sudah saatnya beribadah, kita bisa jadi tim yang mengumpulkan jiwa-jiwa. Mungkin satu keluarga kita belum siap semua, ayo siap-siap, mengingatkan, kita mau ibadah jam 9, saya nyalakan TV-nya, siapkan tempat duduknya. Sehingga saudara menjadi pelayan Tuhan, meskipun saudara ada di rumah. Meskipun saudara tidak melayani di mimbar yang kelihatan orang, tapi apa yang saudara lakukan bisa dilihat oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan sebagai upah kekekalan. Dan itulah yang harusnya kita cari saat ini, saudara. Keadaan dunia ini seharusnya membuat kita sadar bahwa kita bukan ada lagi di masa yang saatnya kita santai-santai, saatnya kita tenang aja. Tapi kita menyadari keadaan dunia yang semakin jahat, semakin sulit, semakin susah. Banyak bencana alam, banyak sakit penyakit. Namun kita mau tetap kuat dalam Tuhan. Kita mau menunjukkan integritas kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa berkata, sabarlah engkau hambaku yang setia. Ketika saatnya hari penghakiman kita bertemu dengan Tuhan Yesus datang. Baik ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali ke dunia, baik saat kita kembali ke rumah Bapa, kita bisa memperoleh upah kekekalan itu. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, kiranya kita semua
tetap mempertahankan integritas kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apapun tantangan dan masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi dalam beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan. Firman Tuhan memberikan contoh istri Lot kepada kami, untuk kami terus Tuhan mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kami pada sesuatu yang bersifat kekekalan, bukan apa yang bersifat sementara. Oleh sebab itu teguhkan terus iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga hari ke hari kami boleh semakin bertumbuh menjadi jemaat yang tetap mempertahankan integritas pengiringan kami kepada Tuhan. Kami bisa terus melayani dimanapun kami berada. Kami boleh terus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan, apapun tantangan yang kami hadapi, sehingga Tuhan disenangkan dengan apa yang kami lakukan. Dan apa yang kami lakukan ini dapat Tuhan menjadi upah kekekalan bagi setiap kami, jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu ini dalam hati kami, biar terus berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan, mendoakan negeri kami, bangsa kami Indonesia. Di usia yang ke-76 tahun Tuhan sudah pelihara negeri kami, menolong bangsa kami sampai saat ini. Kami terus berdoa agar Tuhan memberkati negeri kami. Engkau memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Engkau memberkati pemerintahan yang ada. Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh negeri ini, baik di desa, di kota, di pedalaman sekalipun. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan di tengah situasi pandemi yang ada, Tuhan berikan kemampuan kepada pemerintahan kami, kepada seluruh rakyat di negeri ini untuk terus bersama-sama berjuang, sehingga kami Tuhan tidak dilemahkan dengan virus penyakit yang ada, tetapi kami bisa Tuhan terbebas dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan sanggup melalukan pandemi ini dari negeri kami, dan kami boleh merasakan kasih kemurahan Tuhan terus ada bagi setiap kami. Tuhan menjaga melindungi umat-Mu, apapun yang dilakukan dikerjakan oleh setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Peniel Pondok Maharta, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, apapun yang dikerjakan dilakukan Tuhan buat berhasil, dan Tuhan terus memberkati kami semua. Keluar masuk kami dijaga Tuhan, apapun yang kami lakukan baik di dalam rumah, di luar rumah. Ada virus Tuhan, penyakit yang saat ini sedang mewabah, tapi kami percaya perlindungan Tuhan lebih dari cukup bagi kami, dan kami bisa menghadapi apapun masalah kami bersama Tuhan, termasuk Tuhan menghadapi pandemi ini. Tuhan terus berikan perlindungan kepada setiap umat-Mu, sehingga kami boleh terbebas dari paparan virus COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, terus memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Peniel Pondok Maharta. Kau memberkati Ibu Gembala dalam melayani, menggembalakan sidang jemaat. Tuhan beri kekuatan, kebijaksanaan, sehingga melalui kehidupannya ia boleh terus dipakai mempermuliakan nama Tuhan dalam sidang penggembalaan di tempat ini. Kau terus memberkati jam-jam ibadah yang ada, baik ibadah hari Senin, ibadah hari Jumat, ibadah hari Sabtu, ibadah hari Minggu, semua rangkaian ibadah kami. Semuanya Tuhan tolong, baik saat kami merekam ibadah, baik saat kami melakukan ibadah di rumah masing-masing. Hadirat Tuhan boleh terus kami rasakan, dan kami boleh menjadi umat yang tetap melekat kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan yang kekal. Kami akhiri ibadah kami dan kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.